Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Adi Pratama. Pada kesempatan video kali ini saya akan lanjut untuk membahas materi tentang hotspot. Mungkin di sini kita bisa langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, pertama di sini untuk konsep dari hotspot itu sendiri merupakan sebuah sistem autentifikasi yang bisa digunakan oleh user ketika user tersebut ingin terhubung ke suatu jaringan. Nah, dan biasanya untuk proses dari autentifikasinya itu menggunakan sebuah web dari login page. Yang nantinya itu di dalam web untuk login page-nya itu bisa menggunakan username dan juga password yang sudah ditentukan. Untuk kelebihan dari fitur hotspot itu sendiri, jika kita menggunakan fitur dari hotspot, kita itu bisa lebih fleksibel dalam melakukan konfigurasi untuk setiap user, seperti pengaturan waktu durasi maksimal untuk bisa terhubung ke jaringan tersebut, ataupun pengaturan bandwidth dan juga konten yang bisa diakses oleh user selama user tersebut terhubung ke jaringan yang telah diatur dengan fitur hotspot. Dan di sini mungkin kita akan langsung untuk melakukan setting topologinya, yaitu di sini kita akan menggunakan satu buah router mikrotik dan juga satu buah PC client, yang dimana nantinya itu kita akan membuat untuk PC clientnya itu dalam bentuk GUI ataupun dalam berbentuk Linux GUI. Kita bisa tambahkan routernya terlebih dahulu, dan untuk networknya kita bisa gunakan network yang dengan tipe Cloud NAT. Di sini kalian bisa tambahkan untuk perangkat kliennya itu bebas bisa menggunakan Docker, ataupun kalian ingin mendownload untuk dari pin Linuxnya secara langsung juga bisa. Tapi di sini saya akan menggunakan Linux desktopnya saja sebagai contoh melalui perantara Docker. Kemudian di sini untuk primary console-nya kita perlu mengganti menjadi RDP supaya nanti itu untuk perangkatnya itu berada dalam mode GUI. Kemudian bisa kita langsung save saja. Dan pertama bisa kita hubungkan untuk dari perangkat routernya bisa terhubung ke network yang tersedia, dan juga hubungkan untuk router ke perangkat klien Linux yang kita buat tadi. Setelah itu bisa kita nyalakan untuk masing-masing perangkatnya terlebih dahulu supaya nanti ketika kita ingin melakukan konfigurasi perangkatnya itu sudah bisa digunakan. Dan di sini kita cek untuk dari perangkat routernya terlebih dahulu. Kita akan mengecek IP yang didapatkan dari network yang tersedia. Kita bisa cek IP-nya dengan komen IP @print. Dan sini sudah terdapatkan untuk IP dari DHCP yang didapatkan oleh networknya adalah 10.0.137.117/24. Dan kita juga salahkan saja dulu untuk kliennya supaya nanti kita bisa gunakan dengan cepat. Bisa kita pilih untuk session connect, kemudian kita oke. Setelah itu kita tinggal saja sampai nanti kita akan melakukan konfigurasi di dalam kliennya. Kemudian setelah itu kita perlu untuk terhubung ke perangkat router melalui aplikasi Winbox, tapi sebelum itu kita harus melakukan root add dari command prompt ataupun dari perangkat kita supaya bisa terhubung ke environment Pinet Lab kita. Kita bisa run administrator untuk CMD dan kita ketikkan command yaitu root add. Kemudian masukkan IP dari networknya yaitu 10.0.137.0. Kemudian tambahkan masknya yaitu 255.255.255.0, dan kita tambahkan gateway-nya yaitu adalah IP dari Pinet yaitu IP 192.168.220.151. kemudian kita enter, dan setelah muncul tampilan oke, maka untuk root add dari perangkat kita ke environment Pinet Lab itu sudah bisa. Kita lanjutkan untuk membuka aplikasi Winbox dan kita akan connect ke dalam perangkat router yang kita buat tadi. Kita bisa lihat IP-nya adalah 137.117, maka bisa kita masukkan di sini. Setelah itu bisa kita connect dan kita sudah masuk ke dalam aplikasi Winbox-nya. Dan di sini kita bisa ganti dulu untuk identity-nya yaitu pada bagian menu sistem, kemudian identity, dan kita di sini bisa tuliskan yaitu adalah router hotspot sebagai keterangan supaya nanti kita tidak bingung. Setelah itu untuk mengaktifkan fitur hotspot yang ada di mikrotik ini, kita bisa pergi pada menu IP, kemudian kita cari yang namanya itu hotspot. Nah, dan di sini itu ada satu menu yang namanya hotspot setup. Dan jika kita klik di sini itu ada tampilan untuk hotspot setup yaitu pilihan interface yang akan kita aktifkan untuk hotspotnya. Dan di sini karena klien kita itu terhubung dari router melalui Ether 2, maka kita akan pilih untuk hotspot interface-nya itu yang mengarah ke Ether 2. Kita next. Dan di sini nantinya adalah local address of network adalah IP yang akan disetting secara otomatis di dalam router ini. Jadi nantinya jika kita sudah mengaktifkan fitur hotspotnya, maka secara otomatis harusnya di dalam router ini ataupun di dalam Winbox ini nanti ada keterangan IP yang sudah dibuatkan secara otomatis, yaitu adalah IP dari hotspot ini.
Dan untuk masquerade networknya kita bisa centang saja yang menandakan bahwa nantinya setiap perangkat yang terhubung melalui Ether 2 dari router ini itu sudah bisa melakukan ataupun sudah bisa terhubung ke internet dengan fitur firewall dari masquerade. Kemudian bisa kita next lagi, dan ini adalah jarak untuk pool IP-nya, bisa kita next saja. Dan untuk sertifikat di sini kita bisa pilih non, karena di sini kita tidak memiliki sertifikat yang akan dibuatkan untuk halaman webnya, jadi kita next saja. Dan untuk SMTP juga kita kosongkan ataupun kita biarkan default seperti itu, kita next. Dan untuk DNS-nya kita bisa tambahkan 2 DNS, yaitu yang pertama adalah IP 8888 dan yang kedua adalah IP yang memiliki IP 8.8.4.4. Kedua-duanya adalah IP Google, tapi di sini kita akan tambahkan 2, yaitu sebagai backup. Kemudian kita next. Dan untuk DNS-nya ataupun DNS name-nya itu kita bisa berikan untuk nantinya itu sebagai alamat dari web ketika kita akan masuk ke login page-nya dari hotspot yang akan kita buat. Sini sebagai contoh saya akan memberikannya namanya yaitu hotspot strip Pratama, seperti ini saja. Kemudian .co.id, setelah itu bisa kita next lagi. Dan kita dimintai untuk memasukkan untuk name dari hotspot usernya dan juga password. Kita bisa masukkan saja di sini sebagai contoh. Saya akan memberikan username yang pertama ini adalah sebagai contoh admin, dan kita juga masukkan passwordnya. Setelah itu bisa kita next. Dan setelah muncul tampilan hotspot setup has completed successful, kita bisa oke, yang menandakan bahwa interface hotspot yang kita buat tadi itu sudah berhasil diaktifkan. Setelah itu kita coba cek di klien kita. Itu caranya kita bisa masuk ke terminal terlebih dahulu. Kita bisa cari di sini pada bagian menu pencarian terminal. Kita bisa buka yang paling atas. Dan di sini kita akan cek untuk IP dari kliennya itu dengan komen IP address. Dan bisa kita lihat di sini pada bagian address 1 itu sudah memiliki IP yang disediakan oleh Mikrotik ini ataupun dari router, yaitu 10.5.50.254. Dan jika kita cek pada routernya juga pada bagian IP di addresses, maka secara otomatis sudah ditambahkan untuk hotspot networknya adalah 10.5.50.1. Padahal tadi kita itu tidak menambahkan IP di dalam routernya, tapi secara otomatis IP dari router itu akan ditambahkan hotspot networknya. Dan kita akan kembali ke kliennya. Di sini kita bisa masuk ke dalam salah satu browser, seperti contoh saya akan masuk ke Google ataupun ke Chrome, dan kita akan coba untuk melakukan searching untuk mengecek apakah kita sudah bisa masuk ke dalam loading page hotspot yang kita buat tadi. Kita bisa ketikkan di sini yang namanya itu web adalah mikrotik.co.id. Maka secara otomatis dia akan diarahkan ke dalam menu login page yang kita buat tadi sesuai dengan DNS yang sudah kita atur. Dan jika kita coba masukkan username dan juga passwordnya di sini, jadi username adalah admin dan juga kita masukkan passwordnya, dan jika kita connect, maka sudah ada keterangan login yang kita lakukan itu berhasil. Dan selain dari web ini juga kita bisa pastikan secara lebih lagi dengan melakukan ping ke internet, yaitu dengan ping 8888. Dan di sini untuk ping 88 juga sudah berhasil dengan output yang menandakan bahwa 60 bytes from itu kita bisa terhubung ke internet. Dan seperti itu untuk pembuatan hotspot cukup simpel. Maka selanjutnya kita akan menambahkan user baru dan juga menghapus cookies dari perangkat ataupun dari fitur hotspot yang kita buat di router tadi. Itu caranya kita bisa masuk ke aplikasi Winbox-nya lagi. Dan di sini kita pergi pada bagian menu users, dan ditampilkan di sini bahwa user sebelumnya itu sudah dibuat secara default adalah admin yang kita buat tadi. Dan di sini kita akan coba untuk menambahkannya. Kita bisa klik tombol add di situ, dan kemudian untuk server kita itu bisa gunakan yang bagian menu all. Dan untuk menu all ini menandakan bahwa jika nanti itu user yang kita buat itu bukannya masuk dari address 1 seperti yang ada di hotspot, melainkan dari perangkat-perangkat lain yang tidak tersedia di sini, misalkan itu dia masih bisa masuk asalkan usernya itu masih tersedia yang ada di dalam settingan untuk fitur hotspotnya. Dan di sini kita bisa berikan namanya, seperti contoh sini saya akan memberikan nama siswa saja, dan kita juga buat passwordnya. Setelah itu bisa kita apply, kemudian langsung oke saja. Dan di sini sudah ditambahkan untuk 2 usernya. Dan kemudian kita akan hapus untuk cookies, yaitu pada bagian server profiles kita bisa edit yang
pada bagian login di sini ada yang namanya itu menu cookies. Kita bisa uncentang saja untuk bagian ininya. Kemudian bisa kita apply dan oke. Selanjutnya kita perlu pergi ke bagian menu titik 3 yang ada di pojok sini dan kita cari yang namanya itu adalah cookies. Nah, di sini dan bisa kita hapus saja untuk menu cookiesnya di sini. Langsung kita delete. Dan selanjutnya kita akan coba mengakses ke dalam webnya lagi. Kali ini kita akan coba akses dengan menggunakan IP dari hotspot yang kita buat tadi, yaitu IP-nya adalah 10. Kita bisa cek terlebih dahulu IP-nya, yaitu di sini pada bagian menu IP. .10.50.50.1 10.5.50.1 bisa kita enter. Dan sini terdapat keterangan bahwa kita itu sudah masuk ke dalam jaringan kita dengan user admin. Tapi jika kita tadi itu belum menghapus cookie-nya, maka jika kita logout, nantinya itu ketika kita login lagi, dia akan secara otomatis langsung masuk ke user admin yang barusan kita masuk. Tetapi jika kita menghapus cookies-nya, maka ketika kita logout dan login kembali, kita itu bisa pindah username ataupun bisa login dengan menggunakan username baru. Di sini terdapat untuk riwayatnya, tapi tidak langsung login secara otomatis. Dan kita akan coba untuk login dengan user kedua yang kita buat tadi, yaitu dengan user siswa. Kita masukkan passwordnya juga, kemudian kita connect. Maka hasilnya juga sudah bisa melakukan connect ke dalam hotspot yang kita buat barusan. Untuk memastikannya lagi, kita bisa kembali ke terminal dan kita lakukan ping ke 88 lagi, dan hasilnya masih sama, yaitu bisa untuk melakukan ataupun terhubung ke internet. Dan selain dari itu, mungkin kita bisa cari di sini. Kita akan coba untuk melakukan akses ataupun kita akan melakukan search di sini untuk mengecek jaringannya. Contoh di sini saya akan cari bebas lah, terserah apa. Kita search saja di sini. Dan di sini juga sudah ditampilkan untuk hasil pencarian yang kita lakukan. Maka ini menandakan bahwa hotspot yang kita buat itu sudah memiliki koneksi ke internet, dan juga perangkat yang terhubung dengan hotspot tersebut sudah bisa mengakses internet yang diberikan. Dan selanjutnya kita akan melakukan untuk limitasi bandwidth dari hotspot ini. Jadi dengan fitur dari hotspot itu juga ada yang namanya limitasi bandwidth, yang dimana kita bisa mengatur untuk kecepatan ataupun bandwidth yang dimiliki oleh setiap username jika terhubung ke dalam jaringan yang kita miliki. Kita bisa masuk ke aplikasi Winbox di sini. Untuk melakukan limitasi bandwidth, kita pergi ke bagian menu hotspot yang terlebih dahulu. Kemudian kita sudah tambahkan untuk new user profiles-nya. Kemudian di sini kita bisa memberikan keterangan supaya nanti bisa dideteksi dengan mudah. Mungkin saya akan memberikannya nama itu hotspot siswa. Dan untuk dari RxTX-nya ini adalah pembagian bandwidth. Mungkin di sini saya akan mengisikan yaitu 512 KB saja ataupun kilobyte. 512 KB. Untuk TX-nya mungkin juga kita samakan. Kemudian kita kembali ke menu user. Dan kita akan melakukan edit pada bagian menu hotspot untuk siswanya di sini. Dan kita pada bagian menu profile kita itu ganti menjadi hotspot siswa, dan nantinya secara otomatis maka seharusnya untuk bandwidth dari hotspot yang dengan menggunakan username siswa itu sudah dibatasi bandwidthnya sebesar 512 kilobyte. Dan mungkin kita bisa cek di klien di sini. Kita bisa close saja halaman sebelumnya supaya tidak nge-lag ya. Kita bisa tutup di sini. Kita akan coba akses salah satu website, yaitu adalah speed test. Kita akan coba untuk masuk ke dalam websitenya, semoga bisa. Oke, mungkin sepertinya untuk dari web speed testnya itu tidak dapat di-running ataupun dijalankan pada perangkat Docker yang kita miliki ini, karena Docker itu merupakan perangkat virtual. Tapi intinya jika kita ingin melakukan pengetesan, kita bisa tes di aplikasi ataupun web speed test ini, dan bisa kita cek apakah limitasi bandwidth yang kita lakukan itu sudah sesuai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk kesempatan video kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video saya yang berikutnya. Saya Dimas Adi Pratama pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.